Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku kedatangan sebuah speaker aktif dengan kendala seperti di awal video ya. Jadi hanya dengung-dengung tipis gitulah teman-teman ya. Dan ini aku langsung lakukan pembongkaran ya teman-teman, dan melihat-lihat dan menganalisa rangkaian-rangkaian yang ada di dalamnya. Dan setelah terbuka seperti ini, aku langsung lakukan pencopotan ya, semua kabel-kabelnya ini ya. Akan aku rakit ulang teman-teman, ini ceritanya ya. Jadi akan aku perbaiki pengkabelan-pengkabelannya, dan juga menambahkan fitur baru, yaitu menambahkan kit MP3 Bluetooth ya, modul audio konsol seperti biasa, sesuai permintaan yang punya teman-teman. Dan di sini aku mulai mencium bau kesalahan kecil ya teman-teman, di bagian pemasangan transistor finalnya teman-teman, dimana dia ini kalau dilihat dari luar ini kelihatan dia tidak tidak ada pemasangan isolator lubang bautnya ya teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang sudah profesional udah pasti kalau kita masang transistor, mungkin nggak harus transistor ya, mungkin bisa komponen lain ya, dengan dengan kemasan TO220 itu biasanya perlu 2 isolator ya teman-teman. Nah, dan setelah kita lepas semua, nah ini bahan-bahan yang kita perlukan ya teman-teman. Nah, di sini ada tune control XBR, terus soket RCA dan lain-lain sebagainya ya. Dan ini proses pemasangan modul Bluetoothnya ya. Nah, jadi perlu diukur-ukur dulu teman-teman biar kelihatan rapi ya teman-teman ya. Diukur-ukur dulu. Aku biasanya menggunakan jangka sorong aja teman-teman. Tinggal diukur panjang lebarnya ya. Nah, nanti disesuaikan di bagian mana kita akan memasangnya. Dan karena ini boxnya sendiri adalah berbahan kayu, jadi akan aku akan aku lubangi menggunakan jigsaw ya. Namun sebelumnya aku harus membuat pinggirannya dulu menggunakan bor ya. Nah, jadi biar si jigsawnya nanti mata potongnya bisa muter ya, bisa atret atau kok atret, bisa inilah teman-teman ya, bisa bermanuver. Dan inilah teman-teman ya kesalahan yang aku singgung di awal, yaitu pemasangan transistor final dengan tipe TO220 ya. Nah, ini isolatornya ternyata ada di belakang TR-nya teman-teman. Nah, jadi ini bisa aku kategorikan kesalahan pemasangan teman-teman, karena seharusnya pemasangan isolator baut ya, lubang baut ya, ring nilon ya, nah itu harusnya langsung di kepalanya teman-teman, jangan membelakangi seperti ini. Karena kalau membelakangi seperti ini memang kalau nggak diukur-ukur dulu ya kontinuitasnya, itu bisa saja terjadi yang namanya konsleting teman-teman. Nah, contohnya seperti di video ya. Nah, ini aku coba ukur antara positif dan negatif drivernya ya. Jadi ini TR-nya sebenarnya dia udah rusak, dia setengah jebol gitu, dikarenakan pemasangan isolator yang ada di bawahnya ini ya, yang kurang tepat teman-teman ya. Nah, ini coba aku lepas dulu teman-teman ya. Tadi ketika posisi seperti ini, ketika dicek ya kontinuitasnya ya, dari bagian min dan plus ya, langsung dari AVO itu dia nyambung ya teman-teman. Nah, karena di sini aku menggunakan AVO analog, jadi lampu LED di pojok displaynya itu nyala ya, berarti itu benar-benar nyambung 0 ohm ya. Nah, ini setelah bautnya aku lepas, langsung aku coba ukur lagi di bagian kolektor TR-nya, dan ternyata masih menyambung. Nah, ini berarti TR-nya benar-benar sudah rusak teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, ini otomatis dari driver positif dan negatif
input tegangan itu udah pasti sambung ya teman-teman. Nah ini coba aku lepas lagi, ada satu baut untuk mengikat PCB driver amplinya ini ya ke heatsink ya. Nah ini juga harus diperhatikan juga, jangan asal-asal pasang ya, perhatikan juga kontinuitasnya, jangan sampai bukan sambungan, bukan tidak ada sangkut pautnya gitu ya, kita sambungin aja. Nah kurang lebih seperti ini ya pemasangannya ya teman-teman ya. Jadi isolator ring nilonnya ini ada di depan, kepala transistornya atau kepala komponennya ya, seperti ini harusnya ya. Dan ini fix harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini, kemungkinan terjadi kebocoran kontinuitas teman-teman, alias kelihatannya sudah ada isolatornya tapi dia masih menyambung. Nah sekarang untuk heatsinknya udah aku lepas, ini terjadi perubahan, yaitu kontinuitasnya sudah hilang, namun di sini jarum masih bergerak ya. Jadi ini sudah fix. Untuk TR finalnya ini dia setengah short teman-teman ya, setengah jebol ya. Nah ini coba aku lepas dulu untuk bagian transistor finalnya. Dan setelah TR finalnya aku lepas, langsung aja aku coba mengukur positif negatif input drivernya ya. Oke, dan ini bisa dikatakan normal ya teman-teman, karena di bagian depan nanti masih ada resistor 10 kilo dan juga dioda yang diseri untuk suplai tegangan bias TR inputnya ya teman-teman. Jadi nilai yang terukur itu dari dua komponen di depan driver itu ya. Nah, itu langsung terhubung ke min dan plus soalnya ya. Oke, untuk TR nya langsung diganti ya teman-teman dengan transistor yang baru. Oke teman-teman, jadi setelah tak rombak dan tak tata ulang si speaker aktif ini, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini keseluruhan isi kecuali modul MP3 ya teman-teman, karena ya dia harus nggak perlu dijadikan satu ya. Nih ya, ini kan tinggal dicolok-colok gitu ya teman-teman. Dan ini di sini aku mengganti beberapa bagian ya, terutama selain ampli, di sini untuk dioda penyiar, di sini aku menggunakan dioda 3 ampere ya teman-teman, yang dimana dioda aslinya ini adalah dioda 1 ampere teman-teman ya. Nah, ini kalau dilihat dari trafonya, ini kalau 2 ampere masih bisa lah ya teman-teman. Jadi biar 2 ampernya itu bisa maksimal gitu ya teman-teman. Terus untuk supply tone kontrolnya juga langsung ya teman-teman, langsung seperti ini. Cuman di sini untuk R input tegangannya di sini tak ganti menggunakan 2 kilo ya teman-teman, bisa lihat ya 2 kilo ya. Ini untuk lampu nanti langsung di plug gini. Terus nanti untuk potensio triple dan volume perlu di jumper ya teman-teman. Nah ini jumperannya. Nah itu untuk CT tone control itu dapat dari kabel scarem ini teman-teman ya. Nah, kabel ke output, dari output tone ke input ampli di sebelah sini. Ini kan panjang ini adalah ground ya teman-teman. Nah, dan ini output tegangannya itu 30 volt ya teman-teman, jadi sekisaran 21 VAC. Dan masuk ke ampli ini kesemuanya adalah 30 voltan teman-teman. Dan untuk yang ke tone ini, setelah resistor ini aku ukur nilainya kurang lebih 15 kilo ya, 15 volt teman-teman kurang lebihnya ya. Nah di sini dia menggunakan Zener 12 volt ya. Nah, nanti kalau dia terlalu tinggi dia akan ditekan lagi oleh Zener 12 voltnya ini. Cuman ini setelah tak ukur ya dari kabel supply ini, terus setelah R ini nilainya 15 volt ya CT. Di Elko ini kan lebih mudah ya ngetesnya. Nah itu 15 volt teman-teman. Nah ini untuk kabel ini untuk input audio dari modul MP3. Terus ini adalah supply untuk modul MP3 ya. Dan modul
tone controlnya kurang lebih seperti ini penampilannya. Ini ada ada IC regulator 12 volt untuk modul MP3 ya, seperti ini tampilannya. Nah, ini sudah aku cek ya teman-teman, ke speaker di depan itu normal, tidak ada kendala, semuanya berfungsi dengan baik, tinggal kita pasangkan ke dalam box ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk powernya ini aku rombak ya, untuk power ampli bawaannya ini untuk resistor yang tadinya setengah watt menjadi 1/4 watt, sekarang menjadi setengah watt semua ya untuk R-nya. Terus untuk finalnya di sini aku menggunakan TIP 4142 semua ya, dan pemasangannya harusnya seperti ini teman-teman ya. Ini paling mudah teman-teman, nggak perlu beli isolator baut ya. Jadi kita tekan, kita jepit aja seperti ini teman-teman. Ini untuk jepitnya ini aku pakai bekas recetnya kipas angin ya. Jadi kalau kipas angin yang yang biasanya itu yang bisa noleh kanan ke kiri itu yang agak bermerek itu kan, kalau kita nundukin terus kita dongain gitu kan ada klek 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 ya recetnya itu. Nah ini besinya ini ya, ini satunya ini punyaku sendiri, yang satunya ini bekas kipas angin salah satu user ya. Nah ini karena tempatnya udah patah gitu ya, jadi dibikin nggak pakai recet ya. Nah ini seperti ini teman-teman, dan heatsinknya ini terhubung dengan CT ya melalui kabel ini. Jadi si ini bisa menjadi tameng ya, agar induksi trafonya ini tidak mengganggu kinerja dari amplinya teman-teman ya. Nah, posisinya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam box teman-teman ya.